Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa coba? Teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Oke, sebenarnya ini masih kelanjutan ya dari video sebelumnya. Bagaimana sih pengolahan data dalam sistem informasi geografis? Nah, pertama kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pengelolaan data dalam sistem informasi geografis, kemudian membahas juga tentang proses masukkan datanya seperti apa, proses pengelolaan datanya seperti apa, sampai akhirnya kita bahas tentang keluaran data atau output dari sistem informasi geografis ini seperti apa. Seperti dalam peta konsep ini, maka kita bahas yang pertama adalah tahapan pengelolaan data dalam SIG dulu ya. Oke, di sini ada proses akuisisi data dan proses awal, yang mana ini termasuk dalam masukan data. Kemudian ada pengelolaan data, manipulasi dan analisis data, keluaran data, dan sampai akhirnya peta tadi sampai di pengguna data. Yang pertama adalah akuisisi data dan proses awal. Proses awalnya seperti apa sih gitu. Nah, di sini ada proses-proses yang harus kita lakukan agar data bisa diterima untuk diolah. Nah, yang pertama ada digitasi, kemudian editing, pembangunan topologi, transformasi proyeksi, konversi format data, dan pemberian atribut. Nah, intinya dari proses masukkan data ini ya kita menyamakan format gitu kan. Kita menyamakan format antara yang ada di lapangan, kemudian apa yang diterima oleh software kita. Kemudian ada pengelolaan data. Yang mana di sini yang kita lakukan adalah melakukan pengarsipan data dan pemodelan gitu. Selanjutnya ada manipulasi dan analisis data. Dimulailah pengukuran keruangan dan analisis. Nah, jadi di tahap ini ya kita mulai olah gitu kan. Kita olah datanya apakah dengan melakukan tampalan seperti proses digitasi, kemudian editing disesuaikan dengan format yang dibutuhkan, kemudian melakukan covering misalnya gitu. Nah, ini sangat-sangat disesuaikan dengan kebutuhan data kita gitu. Nah, selanjutnya ada keluaran data atau penayangan gambar dan visualisasi. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan operasi pengukuran, analisis daerah penyangga atau buffering, kemudian analisis tumpang susun atau overlay. Jadi, pada data awal kita kan memasukkan data ya. Semua data kita masukkan, kemudian kita membuat peta-peta yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah peta-peta itu ada, maka kita satukan gitu. Kita satukan, kita kombinasikan peta-peta tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Nah, ini adalah salah satunya ya, adalah proses overlay namanya. Dan kemudian ada keluaran data atau penayangan gambar dan visualisasi. Di sini kita lakukan transformasi skala, generalisasi, dan tampilan perspektif. Artinya memang ini udah di ujung banget ya. Dari awal kita masukkan data, kemudian kita membuat peta-peta yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita lakukan analisis dan manipulasi data, sampai akhirnya kita satukan seluruh hasil analisis kita dalam satu peta dan kita coba sampaikan ini sesuai dengan format yang dibutuhkan. Apakah dengan menggunakan tabel, apakah dengan menggunakan grafik, apakah dengan menggunakan peta yang sudah dicetak. Nah, itu adalah keluaran datanya hingga sampai ke pengguna data. Oke, lanjut. Proses masukkan data dalam SIG. Yang pertama adalah proses akuisisi. Proses akuisisi itu apa sih gitu kan? Proses akuisisi ini merupakan proses pemasukan dan perekaman data yang diproses dalam komputer dengan menggunakan atau melakukan digitasi. Nah, digitasi itu apa sih gitu kan? Digitasi merupakan konversi data spasial dari data hard copy atau kertas cetak ke format digital. Intinya gimana ya? Kalau misalnya di sini kan ada dengan melakukan pendigitan di atas meja digitasi dan menggerakkan alat pendigit.
Intinya, di proses digitasi ini, kita coba menyamakan antara data lapangan atau data yang kita peroleh dengan format yang disesuaikan dengan software yang diterima oleh aplikasi kita gitu, oleh program kita gitu. Nah, makanya kita rapalkan gitu. Karena kan memang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai ya dengan format yang kita butuhkan. Intinya digitasi ini adalah proses penyamaan itu gitu. Penyamaan itu yang mana disesuaikan juga dengan kebutuhan kita tadi gitu. Selanjutnya setelah digitasi adalah editing atau merupakan sebuah proses perbaikan hasil digitasi. Kenapa? Karena saat kita melakukan digitasi ini ada kesalahan-kesalahan yang harus disesuaikan gitu. Makanya kita perlu proses editing. Dan selanjutnya adalah pembangunan topologi data atau struktur data dilakukan untuk menambah ataupun mengurangi coverage hasil digitasi. Nah, ini memang kita melakukan perbaikan lah dari hasil digitasi itu. Kita lakukan perbaikan dengan editing dan dengan langkah-langkah yang lainnya. Jelasnya seperti ini. Oke, di sini terlihat ya gambar sebuah peta. Kalau misalnya kita tafsirkan ini adalah peta RBI ya, peta RBI, peta belakangnya itu. Nah, seperti bisa jadi ini diperoleh dari data lapangan. Nah, atau data peta hard covernya, hard copy-nya gitu kan, hardnya gitu, data cetaknya. Nah, kemudian kita coba masukkan ke format yang diinginkan oleh software kita. Nah, makanya kita lakukan yang pertama misalnya nih ya, ada kayak penyamaan koordinat atau georeferencing ya kalau bahasa di apa ya, di aplikasinya itu. Nah, kita sesuaikan kan koordinat di sini, kemudian di semua titiknya gitu. Dan kemudian kita punya tujuan nih agar kita fokus pada daerah tertentu aja. Misalnya daerah ini. Gimana sih caranya gitu kan? Nah, caranya ya tadi kita lakukan proses digitasi tadi dan proses editing gitu. Asalnya seperti ini, lalu kita lakukan pemrosesan sehingga menjadi seperti ini. Artinya kan memang tidak semua data kita butuhkan ya. Kita misal hanya ingin melakukan pemrosesan data terhadap wilayah-wilayah tertentu. Ya udah, kita lakukan saja terhadap wilayah ini gitu. Dengan melakukan digitasi, dengan menyamakan format tadi gitu, dengan melakukan coverage terhadap wilayah ini, karena kita hanya butuh daerah ini aja gitu. Nah, ini proses awal ya. Lanjut. Oke. Proses masukkan data dalam SIG atau pemberian atribut adalah pemberian nama-nama atau identitas pada label-label data tersebut. Setiap angka mempunyai arti berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah transformasi koordinat geografi yang bisa dilakukan sebelum atau sesudah editing yang dikenal dengan istilah transform. Transform merupakan menu fasilitas untuk melakukan transformasi koordinat dari satu sistem koordinat ke koordinat baku. Nah, apa yang maksudnya gitu kan? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pemberian atribut itu adalah pemberian nama-nama ya, atau label-label pada wilayah ini. Misalnya gini. Oke, di sini kita ingin bahas bahwa wilayah ini adalah wilayah, misal wilayah yang mempunyai apa ya misalnya kemacetan tinggi. Nah, nggak mungkin kan kita masukkan semua data di sini. Nah, tapi kita coba masukkan di sini aja gitu kan. Ini apa sih maksudnya? Daerah yang memiliki kemacetan tinggi. Nah, kita lakukan coverage terhadap wilayah ini dan kemudian kita berikan atribut gitu kan. Mungkin di sini kita akan berikan keterangan, misalnya kita buat sebuah legenda di sini. Legenda misalnya berupa mobil ya, misalnya ya mobil ya, atau titik gitu kan. Titik di sini. Nah, titik ini kemudian nanti kita tulis di legenda bahwa ini adalah daerah yang memiliki kemacetan tinggi misalnya. Nah, tadi itu yang dimaksud dengan pemberian atribut ya, atau nama-nama identitas pada label-label data tersebut. Nah,
Kemudian ada juga transformasi koordinat geografi. Nah, ini seperti apa sih gitu ya? Oke, di sini ada yang namanya pengubahan dari satu sistem koordinat geografi ke sistem koordinat geografi yang lain. Nah, ini bisa dilakukan di awal atau di akhir. Nah, tapi bagusnya memang dilakukan di awal. Kenapa? Soalnya seperti yang tadi ya, di proses digitasi kan akan sulit ketika kita ketika kita melakukan pengeditan, ketika kita melakukan pengolahan, ketika kita melakukan perlakuan-perlakuan terhadap data, tapi koordinat geografinya masih belum sama gitu kan. Sehingga nanti akan ada perubahan-perubahan lagi kan. Ibaratnya akan kerja dua kali lah ketika kita melakukan perlakuan tadi di akhir aja gitu. Makanya bagusnya kita melakukan perubahan koordinat ini ketika di awal gitu. Nah, lanjut ya. Oke, proses pengelolaan data dalam SIG. Pengarsipan dilakukan untuk penyimpanan data-data yang nantinya akan dilakukan untuk dianalisis, berguna untuk pemanggilan data kembali. Nah, intinya memang ketika kita mengolah sebuah data, kita membutuhkan data-data penunjang. Dan memang di sini juga kita melakukan pengarsipan, kemudian pemodelan inti bagaimana kita memperlakukan data dan analisis sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, ini sebenarnya panjang ya, atau kita membahas dari yang tadi pengarsipan. Nah, ini kan bagaimana kita menyimpan data dan data-data tersebut membutuhkan informasi pendukung gitu kan. Selanjutnya ada di pemodelan ini dibahas seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Misalnya nih, kita menginginkan informasi data resiko bahaya lahar. Kita dapatnya dari apa sih gitu kan? Pertama, kita butuh data peta bentuk lahan. Nah, belum cukup. Kita butuh data apa lagi? Peta lereng, peta curah hujan, peta sungai, peta kubah, dan peta administrasi kelurahan. Nah, itu kan data-data analog ya. Data-data apa sih? Data-data lapangan gitu kan. Data-data lapangan yang memang kita butuhkan gitu kan. Kita butuhkan sebagai penunjang informasi resiko bahaya lahar. Nah, kemudian kita lakukan proses apa? Proses digitasi seperti yang sudah dibahas di awal gitu kan. Digitasi dan editing sampai akhirnya kita proses data-data tadi menjadi peta bentuk lahan sesuai ya ini kan. Berarti kan kalau misalnya di sini apa ya? Tidak membutuhkan proses tertentu gitu. Cuman hanya diperlukan digitasi atau disatukan datanya dan editing gitu. Nah, kemudian peta lereng, peta curah hujan, dan kemudian peta jarak terhadap sungai. Nah, ini kan berarti ada sebuah proses ya, ada proses yang lebih panjang gitu ibaratnya, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan data. Kemudian peta jarak terhadap kubah dan peta administrasi kelurahan. Nah, ini ada proses buffer ya. Nanti akan kita bahas seperti apa sih yang dimaksud buffer itu gitu. Nah, cuman di sini dari data analog berubah formatnya jadi data digital gitu. Data yang asalnya data mentahan kita ubah karena sudah disesuaikan formatnya. Oke, lanjut ya. Kemudian penambahan data atribut, penambahan data scoring, yang mana kita lihat akhirnya mengerucut lagi data-data tadi menjadi peta bentuk lahan, peta lereng, peta curah hujan, peta jarak terhadap sungai, dan peta terhadap kubah gitu. Karena peta administrasi sudah termasuk ke dalamnya gitu ya. Nah, kita satukan semua peta-peta tadi dengan proses overlay, yang mana di sini data digital sebagai variabel input. Nah, ini kan berarti data awal mentahan kita ubah menjadi data digital, kemudian kita ubah lagi, satukan semua data-data tadi menjadi satu peta, yakni peta daerah rawan bahaya lahar gitu. Kita satukan akhirnya ya tadi muncullah informasi resiko bahaya lahar. Jadi memang prosesnya panjang ya. Ketika kita membutuhkan satu data, kita misalnya nih pengen apa sih, peta ancaman bencana, kita ingin peta resiko bencana, kita ingin peta bantuan seperti apa, peta bantuan
bencana. Nah, itu panjang gitu prosesnya. Peta nilai lahan. Nah, itu kan panjang sekali ya prosesnya. Nah, ini SIG itu di sini gitu. Tidak hanya melihat data persebarannya di mana aja seperti penginderaan jauh, tapi lebih dari itu kita menyatukan semua data-data tadi gitu. Oke, proses manipulasi dan analisis data dalam SIG. Fungsi buffer adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon gitu ya. Nah, dalam proses buffer, software yang digunakan menggunakan kemampuan mengukur jarak. Jadi, ibaratnya gini. Oke, kita lihat di sini peta aksesibilitas lahan positif. Nah, di sini ada jalan ya. Kelihatan kan? Ada jalan. Oke. Nah, misalnya nih, di parameternya itu semakin dekat suatu lahan dari jalan, maka semakin mahal harganya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini jalan. Oke, kita lihat yang dekat dengan jalan warnanya lebih tua gitu kan, warnanya lebih pekat gitu. Nah, artinya lebih mahal. Oke. Nah, kemudian yang semakin jauh dari jalan, misalnya di sini, ini jauh ya dari jalan. Nah, itu semakin rendah gitu. Artinya semakin murah gitu. Nah, ada kan jarak-jaraknya, misalnya semakin dekat kisaran 20 meter, misalnya 20 meter dari jalan itu masih dekat. Nah, gimana sih caranya ya? Kita melakukan proses buffering ya. Atau buffering itu ya kita gariskan gitu. Kita beri batas. Mana sih jarak 0 sampai 20 meter, 20 meter sampai 50 meter, atau lebih dari 50 meter gitu. Nah, ini kan sama ya, sepadan gitu. Si jarak antara jalan ke wilayah sekitarnya. Nah, ini kita lakukan dengan buffering namanya. Oke, selanjutnya adalah scoring. Apa itu scoring gitu kan? Scoring merupakan proses pembalian nilai terhadap sifat dari parameter yang digunakan dalam analisis, juga dilakukan pada subsistem ini. Dilakukan untuk memberikan nilai pengaruh suatu sifat dari parameter terhadap suatu perkiraan kejadian. Ini agak bingung ya, misalnya kalau kita bahas lewat pengertiannya aja. Nah, intinya scoring ini adalah tadi memberikan bobot, memberikan nilai terhadap kebutuhan data kita gitu. Kayak tadi kan, misalnya nih, untuk membuat sebuah peta nilai lahan, maka kita membutuhkan beberapa parameter, seperti parameter penggunaan lahan, parameter aksesibilitas lahan positif, parameter aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum. Nah, seperti yang tadi kita bahas juga sebelumnya di peta ini ya, oke, di peta sebelumnya. Nah, ini kan kita membahas ini ya, kita membahas bagaimana ketika semakin jauh dari jalan raya ya semakin kecil nilainya gitu. Nah, ini kan kita bisa lakukan dengan proses scoring ya, proses scoring gitu, sehingga akhirnya oh ini ketahuan nih harganya berapa, ketahuan nih angkanya berapa gitu. Lanjut ya, overlay atau tumpang susun yang dilakukan setelah pemberian skor dan pembobotan. Nah, kita akan bahas dengan petanya ya agar lebih kebayang. Tapi kita bahas dulu dari pengertiannya. Overlay suatu data grafis adalah penggabungan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki aturan pemetaan. Salah satu syaratnya adalah kesamaan koordinat. Nah, beberapa metodenya adalah dengan identity, union, intersection, dan update gitu. Nah, ini disesuaikan ya dengan kebutuhan data kita, tapi intinya masih sama. Artinya kan menyatukan data-data tadi. Coverage baru kemudian dibuat klasifikasi baru perhitungan skor. Oke, kita lihat langsung ya. Misalnya ini, peta kelas penggunaan lahan Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Nah, ini peta yang pernah Ibu buat. Ini misalnya kita butuh peta pertama, peta administrasi. Lanjut, peta aksesibilitas lahan positif.
kemudian peta aksesibilitas lahan negatif, dan yang terakhir peta kelas harga lahan. Nah, oke, sebelum ke sini, dari mana sih kita mendapatkan peta kelas harga lahan? Ya dari 3 peta yang tadi gitu kan. Ini mungkin agak enggak langsung nyambung karena memang ukurannya enggak sama, tapi sebenarnya ini sama gitu kan. Nah, cuman ya tadi ada kendala teknis tapi nggak apa-apa gitu. Cuman ya tadi kan, ketika untuk memperoleh data yang terakhir ini, data kelas harga lahan, maka kita membutuhkan data yang pertama aksesibilitas lahan negatif, kemudian aksesibilitas lahan positif, dan peta kelas harga lahannya gitu. Tanpa data-data tersebut, ya kita nggak akan dapat lah gitu kan peta kelas harga itu seperti apa. Lanjut ya. Kemudian ada dissolve. Dissolve merupakan penyederhanaan satuan pemetaan berdasarkan nilai atributnya. Misalnya kayak gimana nih gitu kan. Misalnya kita ingin membuat peta se-Jawa Barat nih, se-Jawa Barat. Nah, data yang kita punya ternyata sesuai wilayahnya gitu kan. Nah, kita mau nyatuin nih gimana sih biar sesuai dengan data yang kita inginkan aja gitu, nggak terlalu rinci banget. Nah, kita lakukan proses dissolve. Atau misalnya ketika nih skornya ternyata sama, ternyata satu wilayah ini, nah itu nilai harga lahannya sama gitu kan, sama-sama rendah, misalnya sama-sama rendah, ya udah kita satukan aja jadi sini, jadi ini gitu. Nggak usah terlalu ribet lah ibaratnya, mana ini adalah proses dissolve ya. Oke, nah keluaran data yang terakhir. Nah, data hasil SIK disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan ditampilkan kembali apabila ada perubahan-perubahan kebutuhan. Nah, jadi memang disesuaikan ya, sesuai dengan keinginan kita. Bisa dalam bentuk cetakan di atas kertas. Nah, ini biasanya dicetak dalam format ya disesuaikan gitu kan, sesuai kita. Cuman memang ketika kita mencetaknya pun jangan sampai koordinatnya jadi berubah ya, karena kalau koordinatnya berubah atau sesuai dengan ukuran kertasnya, bukan permintaan dari datanya seperti apa, nah tidak disesuaikan dengan begitu, nanti kan tidak akan relevan lagi ya ketika kita ingin memasukkan lagi datanya ke format digital. Nah, kemudian data digital dan bentuk elektronik gitu. Oke, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai teori dalam pengolahan data sistem informasi geografis. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan info-informasi tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.